Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, salib sering dipahami melambangkan hukuman, penderitaan. Dalam konteks kehidupan orang percaya, dimaknai sebagai tanggung jawab, sebagai konsekuensi dari iman. Sayangnya, perhatian orang terhadap hal-hal yang tidak menguntungkan, tidak menyenangkan, kurang, atau malah menghindar karena akan menjadi beban dalam kehidupannya. Padahal sesungguhnya di balik salib disediakan berkat dalam kehidupan, sekaligus yang memampukan orang dapat menanggung beban, menjalani penderitaan, mengatasi bahkan mengalahkan salib. Saudaraku, bagaimana semua itu bisa terjadi, dialami dalam kehidupan kita sekarang ini? Saudara, mari kita temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon hikmat dari Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan menerima firman-Mu, Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami agar dimampukan untuk memahami, menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 34 yang tertulis demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan ini diberi tema berkat di balik salib. Saudara, salib Kristus merupakan lambang penderitaan, kehinaan, cemooh, penolakan, penyangkalan diri, dan kematian. Yang menarik, selain ada sisi dari luar diri Yesus, yaitu penderitaan, kehinaan, cemooh, dan penolakan, tetapi ada faktor dari dalam diri Yesus, yaitu penyangkalan diri dan kematian. Maksudnya, Yesus pernah terlintas dalam pikirannya untuk menolak panggilan mesianisnya waktu berdoa di Taman Getsemani. "Kalau boleh, cawan itu berlalu daripadaku, tetapi kehendak-Mu yang terjadi." Saudaraku, Yesus dengan sadar menerima untuk memikul salib, menggantikan manusia dan berakhir dengan kematiannya di kayu salib. Bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus juga akan memikul salib di dalam hidup mengikut Yesus dan menyangkal diri sebagai panggilan iman. Bagaimana kita harus bersikap terhadap panggilan ini? Kitab Galatia pasal 6 ayat 14 menyebutkan, "Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Saudara, salib Kristus lambang kematian mengerikan yang diderita juru selamat untuk keselamatan kekal kita. Sekarang salib menjadi pemisah yang memisahkan dunia dari kita dan kita dari dunia. Dunia berarti segala sesuatu yang berlawanan dengan Allah, kerajaan dan kebenarannya. Bagi setiap orang yang menjadikan salib itu sebagai hidup dan kemegahannya, tidak lagi mencintai, mengidolakan dunia dengan segala nilai, prinsip, pandangan, kehormatan, dan gaya hidupnya. Bagi kita, disalibkan dengan Kristus berarti disalibkan bagi dunia ini. Artinya meninggalkan semua kesenangan duniawi yang menjauhkan hati kita dari Kristus dan kehadirannya. Saudara, kitab Ibrani pasal 12 ayat 2 semakin menegaskan mana memikul salib dalam hidup. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman,
dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, hidup ini adalah perlombaan iman. Yesus sebagai teladan dengan menyerahkan hidup pada kehendak Allah Bapa, mengatasi pencobaan dan penderitaan, ketabahan dalam kesetiaan kepada Bapa, dan usaha untuk terus bersukacita menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Yesus juga sumber kekuatan, kasih karunia, kemurahan, dan pertolongan. Puji Tuhan, salib Yesus memberi dorongan, kekuatan, teladan, dan berkat dalam kehidupan iman kita. Memikul salib, ikut Yesus, dan menyangkal diri. Berkat apa di balik salib yang kita pikul dalam kehidupan kita? Yang pertama, dengan memikul salib dalam hidup, mengikut Yesus, dan menyangkal diri, membangun karakter sebagai orang percaya yang tidak berorientasi pada dunia, tetapi selalu memandang Allah Bapa dan berjuang untuk hidup seturut kehendak-Nya, sehingga tidak terpengaruh oleh pandangan duniawi, sebab dunia sebagai sarana hidup bukan tujuan. Yang kedua, salib Kristus membebaskan orang percaya dari hukuman dosa sekaligus menerima anugerah keselamatan hidup kekal. Di dalam Yesus ada kekuatan, kasih karunia, pertolongan untuk menjalani kehidupan menghadapi godaan, halangan, rintangan, cobaan, bahkan penderitaan, agar tabah, kuat, dan setia kepada Kristus meskipun beban yang dipikul berat, tapi dapat dijalani sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengucap syukur dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu semakin meneguhkan tekad kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Meskipun setiap hari harus memikul salib dalam kehidupan, Engkau yang menguatkan dan memampukan, bahkan anugerah dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.